Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian yang kedua ini saya ingin menyampaikan pesan yang kedua, yaitu pasangan calon pengantin itu harus membangun kerukunan. Yang pertama, pesan saya, nikah saudara itu mesti diniati dengan niat yang baik. Nikah saudara mesti diniati dengan niat yang baik. Niat yang baik itu niat ibadah, ya. Jangan diniati dengan niat yang lain. Niat karena hartanya, niat karena cakep yang lelaki, niat karena cantik yang perempuan. Ini tidak baik. Yang baik itu niat ibadah. Sebab yang namanya harta dan yang namanya kecakapan lelaki atau kecantikan perempuan itu akan hilang. Itu akan hilang. Baik lambat atau cepat itu akan hilang. Kalau hilang, maka artinya pernikahan menjadi bisa pisah. Niat karena harta, ketika hartanya hilang, habis, maka bisa nikah kita akan menjadi habis, akan menjadi putus. Oleh karena saya tekankan kembali bahwa niat nikah itu mesti harus ibadah. Nikah kita mesti harus diniati ibadah. Insya Allah dengan niat ibadah nikah kita akan menjadi berkah. Kehidupan kita akan menjadi berkah. Pesan saya yang kedua dalam bagian yang kedua ini, pasangan suami istri ini harus bisa membangun sebuah kerukunan antara pasangannya. Sebab yang namanya nikah itu kan pasti bertujuan untuk menjadi bahagia. Sedangkan bahagia itu bisa diperoleh manakala kita rukun hatinya, manakala kita damai hatinya. Oleh karena kita mesti harus membangun sebuah kerukunan yang kokoh, yang kuat antar pasangan kita, dengan harapan kita dalam sebuah keluarga akan selalu bahagia. Nah, sekarang rukun atau kedamaian yang harus kita lakukan, yang harus dilakukan oleh setiap pasangan suami istri, yaitu masing-masing pasangan harus bisa menerima pasangannya seperti menerima dirinya sendiri. Sekali lagi saya ulang bahwa kerukunan yang pertama harus kita bangun adalah masing-masing pasangan bisa menerima dengan sepenuh hati pasangan masing-masing sebagaimana menerima dirinya sendiri. Artinya seorang suami harus menerima segala
kekurangan dan kelebihan istrinya. Demikian juga sebaliknya, istrinya harus menerima segala kekurangan dan kelebihan suaminya. Yang istri menerima suaminya, yang suami menerima istrinya, ya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Sekali lagi saya ulang, seorang suami harus menerima istrinya, seorang istri harus menerima suaminya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, sebagaimana menerima dirinya sendiri. Menerima seperti menerima dirinya sendiri itu seperti apa? Ya, seperti apa contohnya? Gambarannya seperti apa? Saya ingin sampaikan sebuah gambaran. Seperti saya ini dikaruniai hidung yang seperti ini. Ini mancung apa tidak, itu tergantung siapa yang memandangi, ya, siapa yang memandang. Mancung apa tidak, ini tergantung siapa yang memandang, siapa yang menilai. Tapi yang jelas, sejak akil balik, sejak saya bisa nalar, ya, saya itu terima karunia Allah, hidung yang seperti ini tanpa ada penyesalan, tanpa ada penyesalan. Hingga sekarang, oleh sebab itu, ya, ini istimewanya, bahwa kita itu sesungguhnya, ya, bisa menerima keputusan, ya, bisa menerima bagian yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Itu artinya kita, masing-masing kita itu mesti menerima dengan sepenuh hati atas karunia Allah yang diberikan oleh Allah dalam bentuk fisik, dalam bentuk badan ini. Jadi tidak ada penyesalan, tidak ada penyesalan. Demikian juga pasangan suami istri yang telah menerima pasangannya seperti dirinya sendiri, maka dijamin di kemudian hari tidak ada penyesalan. Kalau sekarang ada sebuah pasangan suami istri yang masih terjadi penyesalan di kemudian hari, itu artinya dia belum bisa rukun, ya, kerukunan masing-masing antar kedua pasangan ini, antar pasangan ini masih belum final, belum clear. Kalau ada seorang suami kok kemudian ngomong, ternyata istri saya itu tidak seperti yang saya bayangkan, tidak seperti yang saya harapkan. Ini nadanya nada penyesalan. Demikian juga yang istri juga ngomong, ternyata suami saya ini tidak seperti yang saya bayangkan, tidak seperti yang saya harapkan. Ungkapan yang demikian itu ungkapan yang menunjukkan bahwa pasangan ini masih gagal membangun sebuah kerukunan yang sejati. Sebenarnya sekali lagi saya sampaikan, kalau
pasangan suami istri ini sudah benar-benar sukses ya, membangun sebuah kerukunan, dijamin di kemudian hari tidak akan terjadi penyesalan. Lah, sesungguhnya penyesalan ini toh tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya. Kalau kita menyesali ya seperti ini terus-menerus, kita akan merugi sendiri. Yang pertama, waktu kita habis untuk melakukan penyesalan. Padahal sementara penyesalan ini tidak bisa merubah situasi kita, kondisi kita dari semula yang buruk menjadi baik, tidak bisa. Yang kedua, ya, kerugian kita makin tambah sakit, kalau kita terus-menerus melakukan penyesalan. Dan awas nanti pada ujung akhirnya akan menjadi sebuah bom waktu ya, yang bisa-bisa mengancam kepada perpisahan, perceraian antara pasangan ini. Jadi bahaya sekali. Untuk itu saya ajak mulai sejak sekarang kita harus membangun kerukunan kita masing-masing pasangan. Kita tidak boleh melihat sisi negatifnya. Kita tidak boleh melihat sisi kekurangannya. Kita harus selalu melihat sisi positifnya. Kita harus selalu melihat sisi kelebihannya, sehingga kita akan menjadi damai dalam hati ini. Kira-kira orang yang bahagia itu apa bisa diperoleh dengan cara nesu, marah-marah? Kan tidak mungkin ya. Tidak ada ceritanya orang yang nesu, orang yang marah-marah itu bahagia. Tidak ada ceritanya. Orang marah itu tidak ada ceritanya yang bahagia. Dengan kata lain bahwa marah itu tidak akan membuat kita bahagia. Kalau saudara mengatakan bahwa nesu atau marah itu bahagia, saya akan minta kepada saudara marah saja terus ya. Saudara marah saja terus agar bahagia. Ya. Tidak mungkin. Jadi orang marah itu sesungguhnya tidak akan pernah mengalami bahagia. Orang marah itu akan susah. Orang bertengkar itu akan susah. Orang cekcok itu akan susah. Ya. Orang yang demikian tidak mungkin atau mustahil untuk bisa hidup bahagia. Oleh karena itu, sejak sekarang kita harus belajar untuk rukun untuk hidup bahagia. Kepada siapa saja, terutama kepada keluarga, terutama sekali kepada pasangan masing-masing. Harus rukun. Orang yang marah itu pasti saat itu hanya melihat kekurangannya, hanya menilai kekurangannya, padahal masih banyak sisi kelebihannya. Kenapa tidak dilihat? Insya Allah kalau dilihat
sisi kelebihannya, sisi positifnya, tidak akan jadi marah, tidak akan jadi marah. Untuk menjadi bahagia, ya, untuk menjadi bahagia dan rukun kepada masing-masing pasangan, caranya mudah, ya, caranya mudah. Saudara sebagai suami, kalau mau marah kepada istri, ingatlah, hanya istrimu yang kau pinang dan yang mau menerima pinangan saudara, ya. Jadi istri kamu itu adalah satu-satunya wanita, satu-satunya perempuan yang berkenan menerima pinangan saudara. Coba bayangkan. Jadi orang sedunia ini, wanita sedunia ini, tidak ada yang mau menerima pinangan saudara kecuali istri saudara. Artinya apa? Artinya bahwa saudara sebagai suami itu ditolong oleh istri saudara. Andaikan istri kamu itu tidak mau menerima pinangan saudara, saudara tidak menjamin, ya. Saudara pasti tidak bisa menjamin kalau sampai saat ini sudah menemukan jodohnya, sudah menemukan pasangannya, ya. Demikian juga istri, pada saat mau marah kepada suaminya, ingatlah, ya, bahwa di dunia ini hanya ada seorang lelaki yang mau meminang saudara, yang mau meminang saudari, ya. Artinya apa? Artinya bahwa suamimu yang sekarang ini adalah satu-satunya lelaki di dunia yang berkenan menolong saudari, untuk meminang saudari, dan sehingga sekarang menjadi suami saudari. Andaikan, ya, saudari bayangkan, andaikan tidak ada lelaki, ya, yang mau meminang saudara, maka sampai saat ini saudari, ya, sebagai istri juga tidak bisa menjamin kalau sekarang sudah punya suami atau belum. Ya, misal saya ini, ya, andaikan istri saya tidak mau menerima pinangan saya waktu itu, sangat mungkin saya sampai sekarang masih jomblo, masih belum beristri. Coba Anda bayangkan, sekarang saya itu usianya 53. Betapa sakitnya orang jomblo sampai usia 53. Sakit tidak kira-kira? Sakit sekali. Alhamdulillah, istri saya, ya, wanita yang saya nikahi itu, waktu itu saya pinang, dan dia mau menerima apa adanya tentang diri saya, segala kekurangan dan kelebihannya dia mau menerima, dan dia mengiyakan pinangan saya, menerima pinangan saya. Jadi untuk membuat cair pikiran, ya, pikiran kita agar tidak marah kepada pasangan kita,
kita harus selalu berpikir yang positif, ya. Berpikir yang positif. Barangkali itu, ya. Jadi sekali lagi, untuk kita bisa bahagia kepada pasangan kita masing-masing, kita harus selalu melihat kelebihannya, selalu melihat sisi positifnya. Jangan sampai kita melihat atau memandanginya dari sisi negatif atau dari sisi kekurangannya. Dengan demikian, insya Allah kita akan menjadi damai, kita akan menjadi rukun, kita akan menjadi pasangan yang berbahagia di dunia hingga sampai dengan di akhirat. Sebab penghuni surga itu sejak di dunianya sudah bahagia. Manakala di dunianya bisa bahagia, ya, bisa bahagia, hidupnya tentram. Ini miniatur kehidupan di surga kelak. Allahumma amin. Pesan yang ketiga insya Allah akan saya sampaikan pada bagian yang ketiga nanti. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.